Telah sukses mengadakan kegiatan hackathon 5 kali ya, diawali dengan kita sebut dengan hackathon di tahun 2019 dan kemudian virtual hackathon di tahun 2020 dan hackathon di tahun 2021 dan 2022. Tahun ini kita mengadakan yang ke-6 kalinya, sekaligus dalam rangka Hari Ulang Tahun BPJS Kesehatan yang ke-55. BPJS Kesehatan kembali dengan bangga melaksanakan hackathon di tahun 2023 ini sebagai penyelenggaraan yang ke-6 kalinya. Dengan bangga kami mengadakan ini dengan bertujuan bahwa ini adalah wadah, wahana untuk memberikan kesempatan kepada para talenta-talenta digital di seluruh tanah air atau di seluruh Indonesia untuk bisa mewujudkan ide-ide kreatifnya dan juga berkompetisi di antara mereka untuk memberikan yang terbaik. Ya, kalau ngomongin inovasi di kesehatan sangat krusial ya, Mbak. Kenapa? Karena ini menyangkut hak layak orang banyak gitu kan ya. Bahkan BPJS ini kan termasuk dalam undang-undang gitu kan ya. Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Jadi kayak ketika inovasi atau teknologi bisa masuk ke dalam sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, tentunya ada banyak gitu kan ya yang bisa berdampak gitu kan ya. Jadi kayak misalnya tadi kalau ditanya ada pengalaman enggak gitu kan ya, saya pribadi lumayan takjub gitu kan ya ngelihat kota kelahiran saya gitu kan saya sebenarnya sebelum di Palembang di Jakarta gitu kan ya. Jadi pas pulang tuh menarik juga, ada salah satu rumah sakit gitu kan ya yang dia udah bisa booking secara online. Kita datang gitu kan ya, nanti ada antriannya pun udah nampil di layar gitu kan ya. Jadi kita nggak harus bolak-balik nanya gitu kan ya. Terus kayak setelah selesai kadang-kadang nunggu obat lama ya Mbak. Jadi kalau ini kebetulan keluarga saya tuh sering banget langganan ke rumah sakit, tiap bulan kayak ke rumah sakit gitu kan ya. Karena istri saya ini petugas kesehatan gitu kan ya. Jadi sangat senang sama rumah sakit ya. Ya, nah karena itu jadi biasanya yang lama kan nunggu obat ya gitu kan ya. Nah ternyata rumah sakit ini pun menyediakan layanan untuk obatnya bisa diantar gitu, via ojek online gitu kan ya. Jadi kita nggak usah nunggu gitu kan ya. Kita bisa pulang, nanti pas pulang obatnya nyampe gitu kan ya. Jadi kayak saya sangat ngerasa wah kalau seandainya semua rumah sakit punya pelayanan yang sama gitu kan ya. Jadi orang pun mungkin akan jadi banyak yang terlayani gitu kan ya. Dia pun happy gitu kan ya. Ini juga kalau happy kan termasuk mental health juga gitu kan ya. Kalau happy harusnya nggak banyak pikiran gitu kan ya. Karena bisa jadi kan dari pikiran itu bisa kemana-mana gitu kan ya. Jadi dengan pemanfaatan teknologi bisa banyak gitu kan ya. Kita bisa tadi misalnya kayak ngecek gitu kan ya, kayak banyaknya antrian ada di mana gitu kan ya. Kita juga bisa ngecek misalnya kayak kadang-kadang orang takut gitu kan ya, kayak ini saya bisa di cover nggak ya gitu kan ya. Nanyanya ke siapa gitu kan ya. Kadang-kadang ketakutan itu jadinya dia nggak berobat gitu kan ya. Karena takut nih di cover nggak ya gitu kan ya. Atau kayak kalau orang tuanya gaptek, anaknya bisa kan gitu kan ya, ngecek kayak oh iya belum dibayar nih, punya bapak dibayarin gitu kan ya. Kemudahan pembayaran via teknologi pun akan sangat membantu gitu kan ya, buat tadi itu luar biasa tadi dibilang bahwa 91% gitu kan ya yang udah jadi peserta gitu kan. Jadi kayak dengan semakin banyak gitu kan ya. Nah sekarang dengan teknologi orang-orang ini juga well informed gitu kan ya, kayak apa aja yang bisa dilakukan gitu kan ya. Dia mungkin bisa ngelakuin diagnosa awal gitu kan ya, sehingga tahu gitu kan ya. Kayak kemarin ceritanya orang tua saya aja langsung ke Palembang gitu kan ya, ujuk-ujuk gitu. Dia nggak tahu bahwa harus ke vaskesnya dulu gitu kan ya. Terus list vaskesnya yang mana nih gitu. Terus apa yang harus diminta? Ternyata rujukan dulu gitu kan ya. Jadi kayak informasi kayak gini seandainya mungkin mudah didapat dan pendidikan yang atau kayak edukasi yang tepat gitu kan ya. Terutama bukan buat mungkin umurannya saya gitu kan ya, tapi yang udah lumayan berumur gitu kan ya. Kalau semakin gampang data itu didapatkan akan sangat membantu gitu kan ya. Ya oke. Kalau blockchain sih sebenarnya memang teknologi ini bisa menghasilkan banyak sekali peluang ya. Apalagi sekarang kan memang teknologi ini masih baru dan mostly mungkin orang tahunya cuma ya salah satunya aset kripto. Tapi sebenarnya banyak sekali use cases yang bisa
hasilkan ya di atas teknologi ini. Ya, contohnya kalau di beberapa di bidang kesehatan ya, salah satunya mungkin bagaimana kita bisa memverifikasi keaslian obat. Ya, jadi kalau di industri farmasi itu kan sebenarnya blockchain itu bisa digunakan ya untuk bagaimana dia memverifikasi keaslian obat dari dan karena kita bisa memiliki identity unik gitu. Nah, mungkin yang kedua itu seperti manajemen data kesehatan ya lebih aman, karena dengan blockchain itu kita bisa membangun manajemen data kesehatan yang lebih desentralisasi ya seperti itu. Jadi kita bisa tahu tuh kayak rekam medis segala macam itu semuanya ada dalam satu ruang lingkup protokol blockchain. Nah, ya yang ketiga juga tuh reward system. Nah, karena memang blockchain itu berbasis tokenisasi, jadi sebenarnya reward itu sangat bagus sekali ya diterapkan ya. Karena dengan adanya sistem blockchain itu, kalau kita menerapkan reward itu, user itu atau pengguna itu bisa dengan sendirinya ya, dia akan merefleksikan ke temannya untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, dengan menggunakan sistem blockchain ataupun token, nah itu kita bisa membuat user itu bisa menjadi lebih banyak ya dengan sistem seperti ini. Dan itu juga selanjutnya juga ada kita bisa mengotomatisasi ya juga untuk di blockchain itu kan karena ada sistem dengan menggunakan smart contract. Jadi kita bisa mengotomatisasi banyak hal. Contohnya misalkan proses asuransi atau insurans ya. Jadi dengan menggunakan teknologi smart contract ini kita bisa mengotomatisasi, jadi prosesnya bisa lebih cepat. Nah, dan yang terakhir mungkin soal pelacakan pasokan medis. Dengan menggunakan blockchain ini supply chain dan semuanya itu kita bisa meminimalisir jadi risiko pemalsuan dan penyalahgunaan. Jadi sebenarnya banyak sekali use case yang bisa diterapkan di industri blockchain ya, khususnya di kesehatan. Apalagi sekarang kan di Indonesia belum banyak. Dan ini peluang besar ya buat teman-teman, buat adik-adik untuk mengembangkan use case ini. Lebih seperti itu. Ya, baik Mbak Resti. Jadi sebagaimana kita ketahui kan saat ini tuh tantangan kemajuan teknologi ini memberikan dampak yang besar ya terhadap laju perkembangan sistem informasi. Dan tentunya dengan kehadiran teknologi baru ini, perubahan teknologi begitu cepat, ini juga berdampak secara simultan juga berdampak pada pola hidup masyarakat maupun proses bisnis suatu organisasi. Dan ini juga terjadi BPJS Kesehatan tentunya ya, karena kemajuan teknologi itu secara nggak langsung itu atau langsung juga mempengaruhi meningkatnya ekspektasi mutu layanan dari peserta JKN sendiri. Dan dengan jumlah peserta yang terus meningkat, kemudian semakin besarnya jumlah data yang kita kelola dan juga termasuk kompleksitasnya, kemudian jejaring yang semakin luas, tambah lagi dengan tadi tuntunan peserta ini juga mendorong ya organisasi itu bergerak lebih cepat, dan proses bisnis yang dijalankan juga harus menjadi lebih efektif dan lebih efisien, sehingga nanti diharapkan pada akhirnya kepuasan peserta itu dapat tercapai. Dan inilah tentunya yang secara langsung mendorong BPJS Kesehatan untuk terus melakukan atau meningkatkan kompetisi ini, karena memang tadi kami ingin agar kita bisa mendapatkan banyak input atau masukan. Dan juga selain itu kita ingin agar bisa kita ciptakan satu kolaborasi bersama dengan semua pihak, terutama publik, yang mana publik ini tentunya juga merupakan bagian dari peserta kita ya. Dan kami dengan adanya partisipasi ini tentu sangat berharap dengan adanya kerahatan ini tentunya akan semakin menambah pemahaman publik terkait program ini. Juga tentunya kita bisa bersama-sama lah membangun dan menjaga kesinambungan dari program JKN ini. Nah itulah, dan satu lagi memang tentunya program ini kami kaitkan juga dengan HUT BPJS Kesehatan yang ke-55, karena kebetulan nanti insya Allah sih bulan depan itu BPJS akan berulang tahun yang ke-55. Nah, maksudnya hitungnya memang dari sejak zaman Askes, karena sebenarnya kan sejak zamannya Askes tahun 69 itu kita sudah mulai menyelenggarakan konsep yang namanya asuransi kesehatan sosial.